Ya baik, Musa kami lanjutkan. Kang Zainul, saya akan ke Anda. Tadi sama-sama kita dengar bagaimana cerita Mbak Fadila berjuang untuk mencari kerja. Beliau sudah sekitar 1-2 tahun ini menganggur dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan, bisa bertemu dengan pihak HRD perusahaan. Tapi ujungnya hanya scan barcode gitu. Ini cerita yang juga sering kita lihat di media sosial dan lain-lain. Melihat ada puluhan ribu, tadi sekitar 25.000 yang datang di Job Fair Bekasi ini. Ada puluhan ribu pencari kerja berdesakan, ricuh di Job Fair. Apa yang di cerminan apa ini yang Anda lihat sebagai wakil rakyat? Ya Mbak Vi, saya kira ini kan salah satu bukti bahwa jumlah pencari kerja kita ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Itu sudah pasti. Dan itu bisa kita konfirmasi melalui data-data primer ketenagakerjaan kita, ya kan? Setiap tahun angkatan kerja kita itu kan angkatan baru ya, angkatan kerja baru kita itu kan 3,3 juta. Pemerintah membuat asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,1%. Di mana 1% pertumbuhan ekonomi itu diasumsikan merekrut tenaga kerja 250.000. Kalau 5% pertumbuhan berarti 250.000 dikalikan 5. 1,2 sekian juta. Sementara angkatan kerja baru kita 3,3. Berarti tetap mau diapa-apain tetap akan ada 2 juta defisit lapangan pekerjaan. Artinya apa? 1 berbanding 3 gitu. Itulah kenapa peristiwa Job Fair ini mengkonfirmasi hari ini tantangan terberat kita adalah bagaimana pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi ini harus berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kalau 1% hanya bisa membuka 250.000, ya sampai kapanpun nggak akan bisa terpenuhi lapangan kerja kita. Idealnya 1% itu kalau bisa 500.000 lapangan kerja, itu baru make sense ya. Itu baru make sense. Tapi hari ini kan nggak sampai segitu. Tapi lapangan pekerjaannya, investasi misalnya mengenai investasi ada nggak? Kalau kita lihat investasi, kuartal pertama investasi tahun 2025 itu kita naik 15% loh. Naik loh dibandingkan tahun lalu. Yaitu 468 triliun investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama. Mampu nggak menyerap tenaga kerja? Tapi serapan tenaga kerjanya nggak nyampe 600.000. Kalau kita konversi indeksnya nih ya, satu tenaga kerja itu butuh 700 juta rupiah. Investasi, artinya 700 juta rupiah merekrut satu tenaga kerja, ini kan mahal sekali gitu. Ini yang disebut oleh Pak Presiden, Pak Prabowo itu ekonomi biaya tinggi. Pak Prabowo sempat menyebut di awal itu menyangkut soal ICOR ya, incremental capital output ratio. Jadi ICOR kita ini kan angkanya tinggi 6,5, idealnya 4,5. Karena ICOR kita tinggi maka mau pertumbuhan ekonomi berapapun, mau investasi yang masuk berapapun, serapan tenaga kerja jadi tetap kecil karena banyak sekali investasi yang tidak terkonversi langsung untuk merekrut tenaga kerja. Itu tantangan kita. Kalau kita dengar tadi itu kan Pak Simul, ini udah pakai calo pun nggak dapat kerja, murni juga nggak dapat kerja, nggak keserap juga angkatan kerja, belum yang efek dari PHK yang sempat terjadi. Apa solusinya? Minimal dari pencari kerja ini mereka harus cari kerja gimana? Harapannya Mbak Fadila dan lain kan supaya kita juga punya uang untuk memberikan kehidupan kepada keluarga. Jadi memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang 13 ya 2003 tuh proses rekrutmen itu kan harus aman ya, ada perlindungan. Kalau itu tadi tidak ada. Tanpa biaya, itu juga tadi disebutkan ada. Terus kemudian tanpa diskriminasi. Nah, tentunya job fair itu udah banyak sebenarnya. Nah, cuma memang saya kan melihat gini. Kalau ditanya, apa usaha pemerintah untuk membuka? Kita mengadakan job fair. Nah, artinya apa? Job fair itu sengaja dibuat tanpa ada misalnya seperti yang Bekasi, tanpa ada koordinasi dan ada proses-proses yang akhirnya bisa benar-benar mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pencari kerja. Nah, tentunya memang kalau kita lihat data seperti yang disampaikan juga Pak Kang Zainul itu kan bahwa memang kita defisit angkatan kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang menjanjikan mengatasi defisit angkatan kerja kan tidak tercapai. Tidak tercapai. Karena kan di situ banyak ekosistem yang lainnya. Bagaimana terkait dengan pembukaan lapangan kerja, iklim investasi. Bagaimana suku bunga, bagaimana biaya energi, bagaimana biaya-biaya ilegal yang masih banyak, preman. Ini kan juga persoalan pungli dan sebagainya yang memang juga akhirnya melihat kondisi di negara kita korupsi. Jadi investor wait and see. Kalaupun masuk, itu kan sekarang trennya adalah investasi padat modal, padat teknologi. Nggak usah lagi kita berharap seperti tahun 80-90 yang masih didominasi padat karya. Dan padat karya yang ada pun satu demi satu rontok.
Karena barang-barang luar Tergantikan masuk. oleh teknologi juga ya. Digantikan oleh teknologi juga dan Ya. sebagainya. Nah, ini tentunya memang yang menjadi perhatian pemerintah sekarang kan pemerintah itu kan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Ya. Seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Pekerjaan dan penghidupan yang layak itu kan harus disiapkan pembukaan lapangan kerja. Nah, sekarang bagaimana pemerintah berusaha untuk bagaimana ada investor yang masuk. Investor yang masuk itu juga benar-benar harus bisa di-maintain supaya jangan sampai ada seperti yang disampaikan Pak Menteri ya, ada 7 alasan PHK yang lebih tinggi dari 26 alasan PHK yang ada di undang-undang di PP 35. Salah satunya relokasi. Bagaimana juga pemerintah daerah bisa maintain ini usaha supaya jangan dia pergi. Demikian juga ada perselisihan hubungan industrial, ada mogok yang dilawan oleh perusahaan, ada pilot gitu. Pilot ini kan sekarang banyak. Terjadi. Nah, seperti misalnya Sritek dan yang lain. Kan bagaimana juga ada upaya harusnya pemerintah dari sisi pencegahan. Makanya waktu itu dijanjikan Satgas PHK. Sampai sekarang kan nggak muncul. Satgas PHK itu menurut saya baik ya. Kalau gini, misalnya ada yang mau pilot, bagaimana pemerintah itu berusaha mencegah, mendamaikan kreditor dengan si perusahaan sehingga tidak terjadi gugatan kepailitan, sehingga ini bisa jalan. Nah, ini kan upaya-upaya yang harus dilakukan. Tapi kalau Satgas PHK itu yang dijanji-janjikan terus sampai sekarang tidak juga ada, kan artinya kita juga berharap pemerintah ayo dong lakukan upaya pencegahan sehingga PHK itu bisa diminimalisir. Ada juga yang sempat viral nih, Mas Timbul, soal di job fair ini, ini sebenarnya pekerjaannya nggak ada, itu hanya formalitas saja, tuntutan dari perusahaan aja untuk memenuhi kewajiban mereka mengadakan job fair seakan-akan membuka lapangan kerja. Apakah itu benar atau tidak? Ya sebenarnya kan tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita lihat ya dapat kerja dengan Komisi 9 kan pemerintah Kementerian Tenaga Kerja akan memperbanyak job fair. Iya job fairnya, tapi pekerjaannya ada nggak? Jangan sampai ini yang memang akhirnya kita bilang sekedar ada, tapi belum tentu memang real membuka lapangan kerja. Jadi hanya untuk melihat di permukaan bahwa ada upaya untuk membuka lapangan kerja, tapi memang tidak ada. Nah ini kan yang juga harusnya, saya sih berharap ya, job fair itu lebih manusiawi dengan gini. Dengan digitalisasi kan sebenarnya pemerintah bisa mengupdate. Sebenarnya lowongan kerja yang dibuka itu apa aja. Nah, tinggal ditampilkan dalam aplikasi yang bisa diakses oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, misalnya di Cikarang. Ini kenapa ramai? Ini kan karena dia ada di kawasan industri ya. Nah, di sini dibuka sekian, spesifikasinya ini. Tinggal dinaikkan di aplikasi, disebar, diupdate supaya seluruh rakyat tahu, oh ini spesifikasi sesuai dengan saya mau lamar. Nah jadi tidak hanya untuk yang ikut job fair. Tapi biasa job fair tuh kayak seperti yang Mbak Fadila katakan nggak sih, datang hanya scan barcode saja lalu pulang. Iya sebenarnya sih kalau yang setahu saya job fair itu kan dia tahu nih, oh ini spesifikasi perusahaan yang membutuhkan perusahaan apa, ini gitu kan? Membutuhkan apa, security kah, driver kah, analis kredit kah dan sebagainya. Sehingga dia bisa tahu. Kan ada waktu terakhir kan di Kementerian Tenaga Kerja ada job fair. Dan itu bisa lebih rapi dan bisa melihat apa sih sebenarnya kebutuhan perusahaan. Nah, tetapi kalau di sini hanya barcode menurut saya juga sangat idle lah. Ya, tidak penting yang harusnya bisa secara tadi dikirim melalui aplikasi di barcode-nya bisa. Nah, tapi kembali ya bahwa sebenarnya kan tugas pemerintah adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ya, dan ini yang memang diharapkan pemerintah. Sudah ada belum sampai hari ini? Sampai hari ini masih dijanjikan. Masih terjadi defisit angkatan kerja ya. Kalau kita baca perbandingan Februari 2024 dengan Februari 2025, pegawai ini yang 35 jam ke atas itu kan 37,231 juta. Itu turun di 2025 menjadi 37,08 juta. Artinya ada 230 ribuan pekerja yang ter-PHK. Ya, itu yang dari Februari dan Februari 2025. Belum lagi pertumbuhan angkatan kerja. Kalau yang di BPS bilang 3,67 juta, Pak. Februari 2024 sampai Februari 2025. Belum lagi ada yang PHK. Menurut Kemenaker per 23 April kemarin 24.036 orang. Nah, ini kan akan menjadi satu kelompok yang sangat besar. Belum lagi ada yang namanya pengangguran setengah menganggur.
setengah menganggur itu kelompok Itu masyarakat juga rentan juga kan? yang Baik. kerjanya asal-asalan, dia Baik. masih cari kerja. Pak Timbul, saya harus potong. Ya. Kurang lebih gambarannya Pak, banyak banget yang mencari pekerjaan. Ya. Tapi ada Kepala Biro Humas Kemenaker sebenarnya mengatakan bahwa yang terjadi di job fair kemarin itu hanya bukan sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan, tapi tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan. Kita dengarkan komentar para narsum usai jeda. Tetaplah bersama kami.